Siang itu tanggal 23 Maret 2010, Munawar Toha bolak-balik melihat jam dan bertanya-tanya dalam hati, "Kemana Surya? Jam segini kenapa belum pulang juga?" Biasanya setelah mengantar kedua anak mereka ke sekolah, Surya sang istri langsung pulang ke rumah. Munawar yang hari itu sedang sakit dan tidak masuk kantor, segera menghubungi tetangga dan teman-teman untuk menanyakan keberadaan Surya Sari Prihatin. Siapa tahu istrinya mampir di rumah mereka, tapi tetangga dan teman-temannya tidak tahu perempuan itu ada di mana. Saat jam bubaran sekolah, Munawar menjemput kedua anaknya yang seharusnya dijemput Surya. Dia menitipkan anak-anaknya di rumah seorang teman. Setelah itu dia berkeliling dengan mobil mencari Surya. Tapi nihil, Surya tak ditemukan juga. Akhirnya Munawar yang berusia 63 tahun itu memutuskan lapor ke polisi. Tak menunggu lama, polisi tiba di rumah Munawar untuk menanyai detail kejadian. Munawar menjelaskan Surya yang berusia 41 tahun tidak pulang ke rumah bersama mobilnya. "Apakah kira-kira ada kejadian aneh sebelumnya?" tanya polisi. "Ya, sehari sebelum Surya menghilang, dia mengambil uang di rekening kami sebesar $5.000, jawab Munawar yang terlihat sangat khawatir. Munawar Toha juga menjelaskan bahwa dia dan Surya Sari Prihatin merupakan pasangan bahagia. Mereka menikah di Indonesia tahun 2000. Pernikahan mereka sudah berusia 10 tahun. Munawar sudah lama tinggal di Coral Springs, Florida di Amerika Serikat, sedangkan Surya berasal dari Jakarta. Setelah menikah, mereka menetap di Coral Springs dan memiliki 2 anak laki-laki. Munawar bekerja di Departemen Transportasi sebagai teknisi jalan tol. Polisi tidak menunda lagi dan segera melakukan pencarian. Mereka menyusuri seluruh kawasan untuk mencari Surya sekaligus mobil yang dikendarainya, yaitu Daewoo Nubira warna silver. Kabar hilangnya Surya pun sudah didengar Titi, adik perempuannya yang tinggal di Swedia. Titi segera datang ke Florida menemui Munawar dan 2 keponakannya. Atas anjuran polisi, mereka menggelar konferensi pers. Sambil menangis, Munawar meminta agar Surya segera pulang. Dia juga menghimbau masyarakat untuk membantu menemukan istrinya. Sementara itu, polisi belum juga berhasil menemukan Surya dan mobilnya. Untung saja ada sedikit titik terang ketika Munawar menghubungi mereka dan mengatakan dia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Surya. Surat itu seperti surat bunuh diri atau suicide note. Dalam surat itu, Surya menjelaskan dia mengalami depresi dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup karena diperkosa seorang pria bernama Malcolm Clark. Siapakah Malcolm Clark? Ternyata dia adalah rekan sekantor Munawar Toha. Polisi langsung mengirim Malcolm ke markas dan menginterogasi pria tersebut. Malcolm kebingungan. "Aku hanya kenal Munawar Toha, aku sama sekali tidak kenal istrinya," tegasnya. Polisi tidak bisa menahan Malcolm karena tidak ada bukti kuat. Investigasi pun berlanjut. Polisi yang mencurigai Malcolm memeriksa lingkungan sekitar kantor Malcolm yang juga adalah kantor Munawar. Di belakang kantor itu ada danau bernama Crystal Lake. Untungnya lagi, perkantoran itu dilengkapi CCTV hingga polisi bisa memeriksa lebih lanjut pergerakan Malcolm, si tersangka pemerkosa Surya. Saat melihat rekaman CCTV, polisi terbelalak. Dalam rekaman CCTV itu, pada malam hari tanggal 23 Maret 2010, tampak seorang pria tiba di pelataran parkir dengan mengendarai mobil Daewoo milik Surya. Dari dalam bagasi mobil, dia mengeluarkan sebuah sepeda. Pria itu kemudian mendorong mobil ke dalam danau hingga tenggelam. Usai melakukan aksinya, dia pergi dengan mengendarai sepeda. Tapi siapakah pria itu? Polisi kembali meneliti rekaman CCTV. Beberapa jam kemudian, tampak sebuah mobil SUV datang dan berhenti sebentar di dekat danau, seperti mengecek sesuatu lalu pergi. Mobil SUV itu ternyata milik Munawar Toha. Malam itu juga polisi mengerahkan tim penyelam untuk memeriksa danau Crystal Lake. Tak perlu waktu lama, mereka menemukan mobil Daewoo milik Surya dan jasad Surya di dalam mobil yang dibungkus kantong plastik sampah. Sementara itu, polisi mendapat informasi dari adik Surya dan teman-teman mereka bahwa pernikahan Munawar Surya sebenarnya tidak bahagia. Munawar sangat controlling, cemburuan, dan sering menuduh Surya berselingkuh. Berdasarkan hasil investigasi polisi, Munawar membunuh Surya di rumah mereka. Darah Surya ditemukan di dapur dan di lantai garasi. Hasil otopsi menunjukkan kepala Surya dipukul sebanyak 5 kali. Setelah membunuh Surya, Munawar membungkus jasadnya dengan plastik sampah, lalu membawanya dengan mobil Daewoo ke danau Crystal Lake di belakang kantornya. Terakhir, dia mendorong mobil itu hingga meluncur dan tenggelam di danau. Munawar tidak sadar semua gerak-geriknya terekam oleh kamera CCTV. Ternyata kejahatan Munawar tidak hanya itu. Setelah dia ditahan polisi,
Dari penjara, dia menghubungi pembunuh bayaran untuk membunuh saksi-saksi kasusnya nanti di pengadilan. Munawar tidak tahu, pembunuh bayaran yang dihubunginya tersebut adalah undercover cop alias polisi yang menyamar sehingga dia pun didakwa melakukan konspirasi untuk membunuh. Atas semua tindakan sadisnya, Munawar diganjar hukuman 30 tahun penjara. Kedua anak laki-lakinya yang telah kehilangan ibu mereka diadopsi oleh Titi dan sekarang tinggal di Swedia. Setiap kali mengenang Surya, Titi sang adik selalu meneteskan air mata.